Ya, maju ya. Tiga kali ini. Beliau senior saya. Wih. Benteng kok. Panas terus. Pengantinnya? Penghulu. Penghulu ya siapa deh? Pengantin deh. Siapa? Indra. Kalau pengantin itu kan belum ada walinya. Kalau wali sudah sah. Kadang dunia enggak. Dunia sempit. Ini banyak siapa yang ngambil? Katanya adanya. Keputusan juga. Beliau ini salah satu guru saya mengajari bisa aja. Ya, bagaimana? Salah satu. Tahu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Luis dan rombongan sebagai bakal calon wali kota calon tahun 2000 ini besok tanggal 2012 yang saya cintai, para wartawan bisa invest yang saya cintai. Disyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala siang hari ini Partai Nasdem dengan kaget-kagetnya sebagai ketua penjaringan telah kedatangan bakal calon adik saya oleh sebelumnya karena bukan orang lain menjaga apa dengan mereka. Jadi kepada yang sampai kepada saya Mas Suli saya nggak tahu sebenarnya. Tapi bagi kita kan hari ini dengan pakai peci dan pakai jas, saya rasanya. Jadi baru jelas nih ya hari ini. Silakan pada dua kata sebelum penyerahan berkas yang kita akan cek nanti klarifikasi. Bila nanti ada kekurangan kita nanti kasih waktu sampai tanggal 29 ya. Minggu besok untuk melengkapinya sehingga nanti mekanisme partai akan berjalan dan kita informasikan putusan Partai Nasdem itu sesuai dengan undang-undang dari DPP. Ya, tapi pintu masuknya dari DPD. Silakan Pak Masudi. Lepas dulu, aduh kayak pengantin ini. Enggak apa-apa emang lu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Abang Ediansa. Guru saya juga saya sampaikan. Setelah rekan-rekan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat ya. Nasdem Ya. Gerakan Perubahan Kota Tangerang Selatan. Kemudian dari rekan-rekan pers baik cetak maupun elektronik. Sore hari ini alhamdulillah kami ya bisa bersilaturahim di sini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk penjaringan di dalam bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Saya sudah melengkapi sebagai data apa yang tersirat dalam persyaratan itu. Adapun nanti ada kekurangan tentu itu bisa ditambah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya mengapresiasi bahwa betul yang saya baca di salah satu media Partai Nasdem membuka konvensi penjaringan ini sama sekali tidak memungut biaya sebesar pun. Ini yang saya sangat kagum. Ya. Nah ini bisa diambil contoh oleh partai-partai yang lain, di mana hanya segelintir kertas nilainya berjuta-juta. Tapi alhamdulillah sore hari ini Nasdem sudah memberikan, saya juga menyerahkan karena memang tidak ada uang Rp1.000 pun untuk proses pengambilan formulir ini. Selanjutnya. berjuang nih jadinya. Selanjutnya, adapun dalam proses penjaringan tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ediansa adalah ada tahapan-tahapan dari DPW sampai ke DPP ya Pak. Dan kami sangat memaklumi itu dan mengikuti prosedur. Harapan saya dan teman-teman yang lain tentu
kita menjadi salah satu nominasi yang diperhitungkan harapannya itu. Sebab Bejo hadir di sore hari ini hanya membawa segelintir teman-teman saja, karena mereka itulah adalah bagian dari pilar-pilar perjuangan saya nanti. Terus dengan ya yang sangat saya minta maaf ya, dengan segala hormat minta maaf pada teman-teman yang sudah menunggu. Macet Pak, lampu merahnya banyak. Ya mudah-mudahan nanti kalau insya Allah jadi Pak Wali kan, lebih ini lagi memperlancar. Saya akan sidak setiap hari Pak, ya. Jadi kembali kepada penyerahan formulir ini, harapan saya dan teman-teman, ini ada Pak Bambang selaku orang tua saya. Alhamdulillah beliaulah yang sangat mensupport saya. Beliau sangat bijak dalam memberikan pandangan kepada saya. Maka saya tadi bilang, kalau pengantin itu bagaimana walinya? Kalau walinya sudah mengatakan sah dengan pengulu, ya sudah, bismillah kan itu ya Pak. Karena itu harapan saya, teman-teman tentunya dalam penyampaian formulir ini bisa menjadi satu perhitungan yang matang, karena saya yakin bahwa pemilu kada Tangsel tahun 2015 ini akan berbeda dengan sebelumnya. Saya yakin itu. Dengan masyarakat yang sudah mulai cerdas, uang bukan menjadi ukuran. Sudah banyak di daerah-daerah dan pilkada itu ternyata uang dikalahkan oleh suara hati masyarakat. Maka Bejo pada sore hari ini hadir bersama dengan masyarakat level bawah saja. Kami tidak punya obsesi yang berlebihan lah. Tapi insya Allah saya ingin bahwa politik Tangsel berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uli. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan pers, tadi rupanya 7, ternyata dengan datangnya Bejo hari ini menjadi 8. 8 Pak? Ya. Ya, jadi 8 hari ini. Jadi tadi 7. Ternyata begitu menyampaikan berkas jadi 8 yang mengambil formulir dan 4 hari ini sudah mengembalikan. Jadi gitu. Saya Nomor keempat. Coba dicek dulu nanti dibicarakan ya. Silakan. Lengkap. Jadi berkas yang diserahkan hari ini dari Bejo, alhamdulillah lengkap. Saya serahkan secara simbolis Ya. Alhamdulillah. Saya akan pada. Ya. Belakang sini. Oke sini. Bejo. Pak Pengepung ininya, Pak Walinya sini. pendukungnya boleh Pak, samping-samping sini Pak. Pendukungnya kiri kanan. Pendukungnya kiri kanan. Sini Bang. Sini kita tahan dulu ya. Bang. Sini Bang. Sini Bang, bawah. Yo. Lagi Bang. Yo. Satu album lagi. Oke. Ini yang begini belum. Nah, ada artinya Pak ini. Nah, Biar sah. Pak ini kalingan nademnya. Oh iya, iya, jangan sampai kalingan, ambil nanti.
Udah semua. Oke, selesai. Oke. Masuk Pak. Langsung secara umum mungkin sama ya, bahwa setiap kandidat yang maju ingin berkontes dalam pilkada itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, kemudian mempunyai niat yang sama, tentu ingin memperbaiki Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan. Kemudian niatan saya terus terang aja ya, semata-mata bukan dari dorongan pribadi, tetapi lebih dari dorongan rekan-rekan, khususnya di komunitas Bejo, yang dimana di dalamnya adalah beberapa organisasi primordial. Saya lahir dari sana, dari bawah, yang tentu saya punya misi untuk bisa membantu masyarakat yang memang saat ini kurang ada sentuhan. Ya, saya sampaikan kurang ada sentuhan dari pihak tertentu yang saat ini. Saya tidak akan menjelekkan siapapun. Mungkin itu. Kekuatan apa mungkin yang mendorong Pak Bejo atau dari maju dalam bersaing? Ya, pertama tentu niat ya. Kemudian nurani yang terbangun. Saya dari di muka sudah saya sampaikan. Ada hal yang ketika saya tergugah dan punya semangat adalah pada saat rekan-rekan primordial itu begitu semangatnya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Secara politik ya. Secara politik saat ini masyarakat Tangsel sudah mulai cerdas. Kemudian tidak lagi melihat sesuatu yang berlebihan, tetapi lebih kepada apa yang akan diperbuat khususnya untuk masyarakat yang perlu diperhatikan lebih. Karena kita tahu Tangsel saat ini wilayahnya sudah cukup banyak sekali infrastruktur yang sudah terbangun oleh beberapa kontraktor swasta. Kita tahulah mungkin dari PST, Bintaro dan lain sebagainya. Maka Tangsel ini punya potensi untuk mengembangkan masyarakat, mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang belum maksimal. Apakah Bapak juga kader dari Nasdem? Saat ini saya hanya simpatisan saja Pak, bukan anggota. Setelah ini apa Pak gerakan yang dilakukan? Kalau gerakan tentu sudah lama ya, artinya membangun hubungan komunikasi dengan rekan-rekan organisasi primordial yang multi etnis, karena kita tahu semua bahwa Tangsel ini sudah begitu majemuk dan sangat majemuk. Maka calon wali kota dari manapun dan dari partai manapun tidak mungkin mengedepankan satu kultur, harus multikultur ya. Maka untuk melakukan pendekatan multikultur itu tidak mudah. Setelah ini tentu tetap kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan hati kepada teman-teman ya. Saya yakin ya, dari calon-calon yang lain yang sudah mendaftar di sini, atau kemudian ada beberapa dari partai lain yang sudah muncul tokoh-tokoh besar, tidak seperti Bejo. Kenapa? Mereka tidak akan mau tengah malam itu naik motor ke Ganggang. Alhamdulillah Bejo lakukan itu ya. Sehingga saya punya keyakinan dan insya Allah optimis pada sore hari ini saya menyerahkan formulir pendaftaran dalam bursa calon di Partai Nasdem, insya Allah akan kejaring. Saya berusaha ya dan meyakinkan lewat Partai Nasdem sore hari ini bahwa sekalipun saya bukan sebagai anggota Partai Nasdem, yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana saya bisa mampu menjadi pendulang suara, vote getter tadi. Kalau alasan ya jujur saja sudah ada beberapa partai yang membangun hubungan kepada saya, membangun komunikasi, tetapi sejauh ini kan saya belum berani memutuskan kemana ya.
Sebab tentu kalau sudah berbicara angka-angka itu agak ngeri. Kita ingin sesuatu yang natural saja, sebagaimana karakter dan pribadi saya yang tidak pernah mau dibuat-buat. Begini adanya ya saya berjalan untuk dukun partai lain. ya. Butuh dukun partai lain karena kan kalau bicara dari perahu politik kan partai politik kurang. Karena kan pesertaan 10 kursi, dan Nasdem punya 3 gitu. Ya, untuk memenuhi satu kota itu memang 10 kursi di legislatif ya. Saya yakin kalau memang ekstabilitas saya nanti akan kuat ya di bawah ya. Kemudian lembaga survei yang melakukan survei di Tangsel ini saya bisa di atas 30 sampai 40% tanpa direkayasa tanpa direkayasa. Secara alami, insya Allah Nasdem ini akan menjadi motor awal yang akan didukung oleh partai-partai yang lain. Harapan saya itu. Ya. Artinya ini kesempatan bukan hanya kepada saya, kepada siapapun pasti akan ada. Pasti akan ada itu. Ya. Jadi dalam penjaringan ini siapapun punya kesempatan, ya, punya peluang dan sebagainya. Sejauh ya dalam penjaringan ini sportif. Nah, untuk Nasdem sendiri saya melihat tadi saya waktu mau penyerahan mengatakan untuk mengambil formulir saja Rp1.000 pun Nasdem tidak memungut biaya. Ya. Nah, alhamdulillah Nasdem betul-betul sangat 0% untuk mengarah ke sana, tidak ada. Sesuai dengan misi Partai Nasdem bahwa ingin melakukan satu perubahan. Iya. Jargon Pak Mas Ulri untuk menjaring kekuatan di basis. Ya. Saya yakin rekan-rekan dari media yang dari Tangsel sudah tahu bahwa saya terbiasa dengan komunitas, dengan rekan-rekan atau masyarakat tingkat bawah. Jargon saya tetap betul mempunyai makna. Jadi bahwa pemimpin Tangsel ke depan harus berani untuk mengambil sikap dan kebijakan ya, dia tegas, jujur dalam pengelolaan APBD. Bahwa APBD itu adalah sumbernya dari masyarakat, maka dikembalikanlah kepada masyarakat lagi dengan jujur. Dan yang terakhir adalah orang neko-neko itu sebagai pemimpin itu tidak perlu macam-macam. Katakanlah bahwa yang baik itu baik ya. Jika itu tidak baik, ya sampaikan saja. Itu bahwa itu tidak baik. Oke, terima kasih. Saya silakan. Ya. Ada tambahan? Juga optimis ya. Kalau semua optimis bagaimana? Ya itu lah. Optimis kalau nggak optimis gimana? Iya, jangan bertempur, Jangan maju. jangan berlayar. Iya. Silakan. Di mana Pak? Jadi habisnya ada. Oh, ada. Apa di luar aja? Di luar aja, nah. Di luar aja. Luar aja. Tetap bersama dulu ya. Motivasinya tentu sederhana saja ya. Tangsel ke depan harus ada perbaikan dan Sudah berapa kali Pak? Pertama kali Pak? untuk di sini Kalau wali kota di sini baru pertama kali. baru pertama kali. Terus dengan ada nilai kepuasan nggak Pak pemerintahan? Ya secara umum sih sudah berjalan baik. Tapi kan masih banyak yang perlu ditambah atau yang kurang. Kemudian kalau yang belum ada diadakan selama itu mengarah kepada pengembangan masyarakat. Sebab anggaran-anggaran yang sudah ada ini ke depan harus ada penghematan. Bukan lagi ada pembiaran-pembiaran yang harus lompat-lompat. Pak, setelah ini apa yang apa aja yang Dalam bagian politik tentu kita terus melakukan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat karena kemenangan itu bukan dalam konteks koalisi partai saja, tidak. Saya yakin
yang menjadi penentu adalah masyarakat. Kita sudah banyak mengambil sampel beberapa daerah termasuk di DKI ini bahwa suara rakyat itu tidak bisa, hati nurani itu tidak bisa dibeli oleh uang. Harapan saya Tangsel besok masyarakatnya sudah mulai cerdas dalam politik agar politik Tangsel lebih bermartabat, politik yang bermartabat, cerdas dan bermartabat. Udah?